Ibu. Oke, Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Oke, alhamdulillah kamu senang pada sehat ya Bu. Nah Ibu, jadi kita hari ini akan membahas tentang materi kesehatan, gizi dan nutrisi pada ibu hamil. Ini biasanya lama nggak ya Bu? Gak tahu sebut cepat. Oke, nah materinya nanti akan disampaikan oleh Bidan Rina Itu. Kepada Bidan Rina, saya persilakan. Baik, selamat pagi Ibu semua. Pagi Ibu. Gimana nih kabarnya Ibu semua? Sehat enggak? Sehat Bu. Baik, sebelum kita mulai di sini, saya mau tanya dulu nih, siapa yang masih bingung mengenai kebutuhan makanan saat hamil? Nah, karena di sini masih banyak yang bingung, jadi hari ini kita akan membahas mengenai kebutuhan makanan saat hamil, ya Ibu. Nah, menurut ibu di sini, selama hamil itu harus makan makanan seperti apa sih? Ya baiknya Ibu. Tadi, Kalau saya sih makannya biasa aja ya Bu. Katanya harus makan 2 porsi. nah ini penting diluruskan ya. Jadi selama hamil itu bukan makan 2 kali lipat, tapi makan makanan yang lebih bergizi dan juga seimbang. Gizi seimbang itu terdiri dari yang pertama karbohidrat yang bisa didapatkan dari nasi, roti, lalu kentang. Lalu yang kedua itu protein yang bisa didapatkan dari telur, ikan, daging, tahu, tempe. Lalu yang ketiga vitamin dan mineral yang bisa didapatkan dari buah dan juga sayur. Lalu yang keempat ada zat besi yang bisa didapatkan dari daging merah dan juga ikan. Saya mau nanya, kalau saya sering makan mie instan itu gimana? Kalau sesekali itu boleh, tapi jangan sering-sering ya Ibu, karena mie instan itu kandungan gizinya tidak lengkap. Jadi berarti harus lengkap ya Bu? Betul sekali. Bu, saya pernah dengar kalau ibu hamil itu nggak boleh makan ikan, nanti bayinya itu amis. Ya Bu, aku juga pernah dengar itu. Nah itu mitos ya Ibu, itu tidak benar. Ikan justru sangat bagus karena mengandung protein dan juga omega 3 yang bagus untuk perkembangan otak bayi. Oh, berarti dianjurkan ya Ibu? Itu Ibu sangat dianjurkan. Bu, saya kan nggak suka makan sayur ya Bu. Kira-kira gimana ya Ibu? Gak apa-apa Ibu bisa mengonsumsinya pelan-pelan karena sayur itu sangat penting ya Ibu untuk pencernaan, lalu mencegah sembelit, lalu juga untuk menambah vitamin. Nah kalau Ibu tidak suka sayur, Ibu bisa sayurnya itu diolah menjadi sup, terus dicampur dengan makanan lain. Atau kalau emang Ibu tuh benar-benar gak bisa makan sayur banget, Ibu bisa menggantinya dengan buah. Ibu, saya sering mual, jadi makannya dikit banget. Iya ibu, saya juga kadang minum teh aja. Nah itu harus diperbaiki ya Ibu. Kalau ibu hanya minum tetapi tidak makan, ibu bisa kekurangan nutrisi. Solusinya ibu bisa makan sedikit sering, terus menghindari makan makanan yang berbau makanan, lalu ibu bisa makan biskuit segera setelah bangun tidur. Berarti harus tetap makan ya Bu, walaupun sedikit-sedikit. Iya betul banget Ibu. Jadi ibu ada semua. Kalau misalnya di sini ibu kekurangan gizi, itu akan berdampak pada bayi dengan berat lahir rendah, lalu ibu merasa lemas dan juga risiko anemia. Makanya penting untuk ibu-ibu ini makan teratur, lalu konsumsi tablet tambah darah dan juga pemeriksaan kehamilan secara rutin. Nah, betul nih Ibu. Jadi ibu-ibu jangan lupa ya untuk sering kontrol ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, sekarang saya mau tanya nih ke ibu-ibu semua supaya saya tahu ibu-ibu sudah paham atau belum. Untuk ibu ini bagaimana sih makanan yang baik untuk ibu hamil? Makanan yang seimbang, ada protein, karbohidrat, sayur, dan buah-buahan. Bagus Ibu Ani. Baik, untuk ibu sendiri kalau misalnya nggak suka makan sayur itu solusinya gimana Ibu? Bisa diolah atau diganti buah Bu. So untuk Ibu Dewi, boleh nggak sih makan ikan selama hamil? Boleh ibu, itu kan cuma mitos. Pintar Ibu Dewi. Lalu untuk Ibu Tini, bagaimana cara mengatasi mual? Makan sedikit tapi sering. Baik, ibu-ibu di sini semua sudah paham ya? Bagus sekali.
Saya nggak mau jadi percaya terus lagi deh. Iya Bu, saya juga jadi mau mulai makan sayur. Saya juga bakal coba untuk makan sedikit sering. Saya sekarang jadi lebih paham tentang kehamilan, tentang makan. Alhamdulillah kalau ibu-ibu di sini sudah paham. Semoga setelah ini ibu-ibu bisa menerapkan pola makan yang sehat. Baik, terima kasih ya Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih Bu Bidan sama Bu Kader. Terima kasih Ibu Bida. Iya,